Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kamar hotel kami di Madinah. Saya adalah penghuni terakhir yang keluar dari kamar ini. Hari ini Sabtu, tanggal 7 September 2024. Kami sudah selesai aktivitas ibadah dan ziarah di Madinah selama 3 atau 4 hari ini. Dan saat ini juga kami akan menuju ke Makkah untuk umrah. Dan kami sudah barusan selesai sholat zuhur di sini. Jamak ya, zuhur asar. Oke, mari kita ikuti perjalanan menuju ke Makkah. Kita sekarang sudah turun di lobby dan bersiap untuk menunggu jemputan bis. Ini ayah juga sudah ada di sini. Nah, ini ayah sudah pakaian ihram. Terus di belakang ini ya Ustadz pembimbing kita ada di sini. Kemudian barang-barang kita sudah semua itu yang koper-koper merah. Itu adalah barang-barang kita yang sudah siap untuk kita sudah sampai di Masjid Bir Ali. Kita ambil mikot di sini untuk umrah. Kita datang di sela-sela waktu antara zuhur dan asar. Sudah ribuan jemaah di sini yang juga datang untuk mengambil mikot umrah. Jadi Bir Ali ini adalah tempat untuk mengambil mikot umrah di wilayah Madinah. Oke, kita sekarang selesai sesi foto dengan jemaah. Kita sekarang menuju ke dalam masjid untuk sholat. Kirinya, kiri dulu. Oke, sholat di sini dipisah untuk jemaah perempuan mengambil tempat di sisi yang lain, laki-laki di sisi yang lain. Saya menuju ke sisi yang laki-laki. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di dalam Masjid Bir Ali. Kita baru saja selesai melaksanakan sholat sunat di sini. Insya Allah kita akan miqat di sini untuk ibadah umrah. Masya Allah, ini kali kedua saya datang di masjid ini dan tampilan masjid ini sudah sangat beda dengan dulu. Sekarang sudah banyak
perbaikan yang dilakukan di masjid ini. Masya Allah, sangat luar biasa. Ya, waktu di dalam tadi ada petugas. Kita tahu bahwa sekarang di Tanah Suci ini banyak sekali pelarangan pengambilan gambar, terutama menggunakan kamera pro. Memang pelarangannya itu lebih banyak di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Tapi karena kita baru dan tidak begitu banyak tahu, saya sempat juga menghindar untuk petugasnya tidak melihat kamera ini. Khawatirnya mereka melakukan tindakan, karena kalau ada pelanggaran, terutama kamera, itu kameranya langsung diambil. Jadi mereka tidak perlu banyak tanya, ketika melihat langsung kameranya diambil. Ini juga sudah selesai. Dan kalau sudah diambil berarti tidak perlu ada diskusi. Itu wassalam, hilang. Oke, kita sudah selesai di sini, di Masjid Bir Ali. Ya, waktunya kita naik ke bus untuk melanjutkan perjalanan. Dan seperti biasa, kita akan menempuh sekitar 6 jam perjalanan untuk sampai ke kota suci Makkah. Kalau yang nanti naik ke kereta cepat, mungkin hanya menempuh perjalanan sekitar 2 jaman kali ya. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Oke, ini perjalanan dari Madinah ke kota suci Makkah Al-Mukarram. Kita sudah lebih dari 1 jam perjalanan keluar setelah tadi kita berada di Masjid Bir Ali. Sebenarnya banyak pertanyaan yang mengenai hijau. Nah, seperti di video, ada beberapa rembutan atau pohon-pohon kecil yang tumbuh di pinggiran-pinggiran jalan ini, di kiri dan kanan. Saya kebetulan ambil di sisi kiri. Ini menurut Ustadz yang mengantar kami, karena beliau sering ada di sini, itu di musim hujan ini hijau. Jadi pegunungan ini beberapa diantaranya itu menghijau. Mungkin ini ya, seperti ada rumput-rumput di sana. Jadi dia menghijau pada saat musim hujan. Tapi seperti musim sekarang yang panas ini, dia akan kembali gersang. Tapi memang ini adalah gurun yang penuh dengan bebatuan cadas dan tidak terlihat ada sebatang pohon pun yang ada di sepanjang perjalanan. Dan satu hal yang paling penting bagi kita peziarah yang lewat di daerah ini adalah untuk melihat kondisi ini dan tentu mengenang dahulu perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah, ya, berdakwah di antara dua kota ini, Makkah dan Madinah. Beliau lahir di kota Makkah, kemudian terjadi gejolak, bahkan ada upaya-upaya untuk pembunuhan, penolakan Islam di sana. Kemudian beliau hijrah, tinggal di Madinah sampai beliau wafat. Meskipun setelah itu beliau kembali ke Makkah untuk penaklukan kota Makkah. Dan ketika beliau ke sana, para kafir Quraisy, pemimpin-pemimpinnya waktu itu mengira bahwa akan ada pembalasan dendam, tapi ternyata tidak.
penaklukan itu secara damai. Nah, yang di atas ini adalah jalur kereta cepat Makkah Madinah. Ini hijau ya, tentu saya kaget nih. Ada perkebunan hijau di sini. Kita sudah hampir 2 jam perjalanan dan mulai menemukan beberapa pohon hijau. Ada unta di sana, tapi agak kejauhan, kita tidak bisa melihat. Di situ ada unta. Ini banyak ya pohon rumput yang hijau-hijau. Dari sepanjang perjalanan, area ini yang paling hijau. Maksudnya tidak lebat ya, tapi beberapa pohon yang tumbuh subur dan hijau seperti ini tuh sesuatu yang langka di sini. Ini kita sudah hampir masuk di wilayah kota Makkah ya. Sepanjang pinggiran jalan ini memang tanamannya tidak terlalu banyak, hanya beberapa rumputan ya, yang biasa tumbuh di tanah Arab yang memang terkenal tandus. Yang mau saya bilang adalah rumput-rumput ini itu sudah hijau. Bahkan di pinggiran jalan, saya tidak kasih turun kamera, di pinggiran jalan, nah lihat tuh, itu hijau semua sekarang. Di tahun 2018 saya pernah kesini tuh jarang ada yang begini. Itu gersang, semuanya hitam, tandus. Sekarang tanaman ini ada tanaman dan terlihat hijau. Tapi pemandangan yang ada di dekat Makkah ini berbeda dengan yang ada di Madinah. Madinah sekarang itu terlihat gersang, mungkin karena lagi panas. Tapi katanya Makkah juga panas, tetapi yang mengherankan adalah rumput-rumput itu pada hijau. Jadi memang sudah ada banyak perubahan yang terjadi di sini selama beberapa tahun terakhir. Oke, kita singgah di rest area. Ini tempat singgah sementara untuk jamaah cari makan atau mungkin buang air. Dan ini yang paling ramai, antrian di WC umum. Ini ratusan orang antrian di sini, jamaah dari berbagai negara. Banyak bis pengantar jamaah yang antri di sini. Tahu, kita beli cemilan dulu kali ya. Yallah. Tar. Ini om-om Arab nih, para sopir-sopir truk lagi ngobrol. Di rest area ini belanja makan, ada pom bensinnya juga sini. Terus ke toiletnya juga sudah ada tempat wudhu. Ada swalayan nih, kita tidak tahu mau beli apa ya. Supermarket. I'm Papa Ed, filokebal. Fabena filokebal deh. Bikai. Filokebal. Pisang berapa pisang? Ada kilo. Oh kilo, 1 kilo berapa? 10 real. Bisa 10 real. Mangga berapa real?
Rp10 nih pisang. 10 real berapa rupiah? Hah? Berapa? Berapa ini? Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Kita juga nggak bisa bahasa Arab. Ini udah kayak Indomaret nih. Alfa gitu. Berapa ini? Ada satu deh. 10 real. 10 real. Berapa rupiah? Pada 50.000. Oh, 50.000. 10 real. Pas 10 real. 10 real. Terima kasih. Terima kasih. Oh, untung ada uang real nih. Banyak roti. Nanti aja dah. Muat. Oh, tisu. Tisu. Oh, banyak ternyata. Tisu. Salam. 3. Wow. 3 real. 7 real. 3 real. Tisu. Balik 7. Oh, dapat koin. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Ayo. Kita beli tisu sama pisang. Baru tungguin. Oh, kerja kai. Ditungguin lama. Nggak tahu, mereka tungguin kita atau tungguin orang lain. Mana bisnya? Wah, kayaknya teman-teman udah pada naik bis nih. Angin. Wah, kira udah naik. Oh iya. Bisa. Nanti deh. India atau Pakistan yang belakang? Aceh. Wah, ternyata di sini juga banyak rumah yang rusak. Sudah, Kata rumah yang sudah tidak dipakai, rusak. Oke, waktunya kita naik ke mobil, bersiap untuk melanjutkan. Sudah masuk waktu maghrib, tapi kita belum sampai di Makkah. Dan sepertinya kita akan sholat maghrib dan isya nanti di Masjidil Haram. Tadi kita juga sudah dapat pemberitahuan dari pembimbing kita kenapa kita memilih untuk sholat di Masjidil Haram, karena kita mengejar pahalanya ya. Karena kalau sholat di rest area atau di masjid lainnya tentu pahalanya cuman
mendekati pusat kota. Insyaallah nanti sampai di Masjidil Haram atau sampai di hotel. Mukarramah, Masya Allah, 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 Tabarakallah, Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah, kita sudah tiba di Makkah di malam hari ini. Dan ini adalah hotel kita. Menduk, kaderain aru, kaderain ki. Dan sekarang kita bersiap ke restoran untuk makan malam. Nanti setelah dari sini kita akan wudu, lalu langsung menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf atau melakukan rukun-rukun umrah malam hari ini juga. Ya, ini adalah malam minggu ya, tanggal 8 menjelang tanggal 8 September 2024. Coba kita masih menunggu di depan lift. Masya Allah, tabarakallah. Nama hotel sini saya agak lupa. Ini situasi live di belakang ini, situasi live Masjidil Haram di jam segini. Wow, si padat ya. Insyaallah mudah-mudahan lancar dan semoga diizinkan Allah kita bisa nanti mencium Hajarul Aswad. Amin. Karena situasi dingin dan juga entah faktor makanan atau yang lain, ayah sepanjang perjalanan batuk. Ini mereka ingin masuk di video. Masya Allah, tabarakallah. Udah langsung. Oh ya. Ini kali kedua saya datang di kota ini, di kota Makkah Al-Mukarram untuk umrah. Dulu tahun 2018 juga umrah. Hotelnya beda ini. Kalau dulu itu hotelnya itu berdempetan dengan Tower Zamzam ya. Jadi kita langsung turun di pelataran masjid, sangat dekat sekali. Sekarang di hotel ini katanya agak sedikit jauh, tapi saya belum tahu. Nanti kita akan coba telusuri di waktu yang lain karena ini malam dan ini masih kita jalankan rukun umrah. Ini sesuatu yang wajib, jadi kita tidak akan melakukan rekaman apa-apa di malam hari ini. Insya Allah nanti kalau kita laksanakan ibadah rutin ke Masjidil Haram, ada waktu kita akan rekam, tapi ini kamera pro tidak bisa masuk di masjid. Kita akan melakukan perekaman hanya di luarnya saja. Benar. Oke, kita sudah sampai di sini, di resto. Ini di lantai R namanya. Kita langsung makan malam dulu di sini. Nanti setelah makan malam kembali ke kamar masing-masing karena barang bawaan koper dan lain-lain juga sudah langsung dibawa petugas ke kamar. Jadi nanti kita setelah itu bersiap-siap wudu, terus ke
Masjidil Haram. Ini bagian bawahnya nih. Jam segini masih rame di luar. Wow, luar biasa. Ya, kita sudah check-in tadi, sudah masuk di kamar hotel. Kita di kamar 708. Ada 4 orang di sana. Saya, Ayah, dan Ustadz pembimbing kita. Sekarang kita sudah dengan pakaian ihram. Kita mau langsung menuju ke Masjidil Haram. मेरा पर्स ना लिया तूने? मुझे किसने क्या बात इसको मैंने किया जुल्फिकार मैंने पूछा कि पर्स में क्या कागज मैंने क्या पर्स में काट रखना वही गए थे हाथ में पर्स पड़ा हाला हाला और कहाँ है दूसरा मार Kita kumpul di lobby dulu. ये निकलते हैं तो मैंने क्या किया जाऊंगा Indonesia. Ya? Indonesia. Ya, Indonesia. ايش هذا؟ كاميرا؟ Kamera. كاميرا. ما شاء الله. Salam, salam. India? نو. Oh, هندي نو. oh. Min. Asli. ايوه. Kak, oh masya Allah. Udah pada tunggu sini belakang. Look. मोहम्मद Look, KDRT. KDRT bi. KDRT. Hah? Berbeda? Oh. Kita lihat dulu ya suasana hotel. Jamaah masih menunggu di sini, jadi kita coba lihat suasana hotelnya dulu dan bagian luar. Nah, ini jalanan kota Makkah di hari pertama kita di sini. Malam pertama, nama hotelnya apa nih? Tara Ajiyad. Oh, Tara Ajiyad. Tuh namanya tuh. Amrat sudah duduk randet. Kayaknya untuk ke masjid belok kanan sini, arah kanan ini kayaknya ke Masjidil Haram. Wah, ini agak jauh nih. Oke, itu aja dulu ya untuk suasana malam hari ini. Nanti sebentar sambil jalan kita rekam ya. Nah, ini posisi jemaah. Ada beberapa yang menggunakan kursi roda. Dan yang lainnya standby. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kita sekarang sudah keluar dari hotel menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umrah di malam hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Ini ayah. Oh, lokasi hotel ini ada di belakang Tower Zamzam. Di belakang jamaah. Oh. Sekitar 50 meter dari hotel kita di jalan ini, jalan besar nih, kita belok kanan ke arah kiblat dan akan terlihat ini dia Tower Zamzam. Jadi kita sudah bisa lihat arah hotel kita ya, pas keluar di jalan besar nih. Memang dari sini menuju ke masjid agak jauh sedikit ya. Masya Allah, tabarakallah. Saya kasih lihat dulu towernya. Nah, itu dia Tower Zamzam. Masya Allah. Ini jalan raya memang, jadi kita ngambil gambarnya agak sedikit kesulitan. Nah, itu dia Tower Zamzam. Dan ini rombongan kita yang lagi jalan.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ini jalur baru pertama kali saya lewati. Dari 2 kali pernah datang ke kota suci Makkah. Dulu saya nginepnya di, sebentar saya tunjukkan hotelnya nanti di sana. Tapi ini di Tower Zamzam. Dulu saya nginepnya di hotel lupa namanya. Itu melekat di sini di Tower Zamzam. Dan itu masuk di halaman masjid. Jadi tidak kemana-mana. Tapi sekarang karena menginap di luar, jadi saya bisa melihat arah lain atau sisi lain dari kota Makkah, yaitu yang berdekatan dengan Masjidil Haram. Dan ini kita berada di lokasi di belakang Tower Zamzam. Kota Makkah ini kota yang tidak pernah tidur 1/24 jam. Sebagaimana juga malam hari ini sekitaran jam 9 malam. Ini jamaah masih full di sini. Kita yang masuk sebagian baru keluar. Mereka mungkin sudah selesai umrah dan sebagian mungkin baru selesai ibadah di Masjidil Haram. Masya Allah, tabarakallah. Kita doakan untuk semuanya yang nonton video ini, untuk suatu saat diundang Allah Subhanahu wa taala datang ke Masjidil Haram untuk melaksanakan haji dan umrah. Untuk datang ke sini itu bukan masalah uang, tetapi panggilan. Nah, panggilan itu bisa datang kepada siapa saja yang punya uang ataupun tidak. Yang paling penting adalah niat. Kalau ada niat pasti ada jalan untuk bisa datang. Karena Allah pasti melihat amalan seseorang itu dari niat, dan pasti akan dipermudah untuk bisa datang ke sini. Jadi dari sekarang harus tanamkan niat yang kuat, rasa rindu yang kuat untuk datang ke Masjidil Haram untuk melaksanakan. Nah ini dia nih, nah ini kali ini. Dulu saya nginep di sini. Dia bersebelahan langsung dengan Tower Zamzam. Titip pindah ya. Kita Jangan sampai ya. sambil mendengarkan arahan dari mutawif kita, Ustadz yang membimbing perjalanan kita. Masya Allah, Masya Allah. Tek, dah boleh faham ke? Ay, ya Renila uduk maam na ke hotel ni. Renila ama mamay lam na hotel ni. Oh.
batasan penggunaan kamera, jadi kamera ini saya matikan setelah ini. Jadi cukup sampai sini, setelah masuk ke pintu sudah dilarang. Tidak boleh lagi menggunakan kamera ini. Yang bisa di dalam itu paling cuma handphone. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la ilaha illa Untuk semua yang menonton video ini, kita doakan insyaallah bagi datang haji dan umrah. Kita masih di sekitaran Masjidil Haram. Barusan selesai kita melaksanakan umrah. Jadi sudah tawaf, sya'i, kemudian sekarang tahallul. Karena tahallul ini beberapa di antara mau botakin rambut, jadi kita cari tempat syukur. Dan capek juga ya. Tapi tidak apa-apa, alhamdulillah umrah kita sudah selesai. Ini Tower Zamzam di sini. Di belakang sini, oh masih ada yang agak kayak kuning itu. Sekarang sudah perpustakaan, itu menurut sebagian keterangan adalah tempat lahir Nabi Muhammad SAW. Sekarang sudah dijadikan perpustakaan. Gedung ini nih, dulu katanya waktu Pak SBY masih presiden, beliau kesini itu dijamu, menginapnya di gedung ini, di hotel ini. Tuh, Jabal Qubais sudah sekarang dibikin jadi istana raja. Tadi saya bilang ya, tempat Pak SBY dulu pernah menginap di sini. Kalau di video kelihatan kecil ya, tapi sebenarnya besar. Tapi sebenarnya warna sekarang itu kayaknya sudah ganti warna, karena 2018 bukan warnanya ini, warnanya agak gelap. Terus konstruksi di Masjidil Haram ini sudah banyak mengalami perubahan. Sepertinya pembangunan terus dilakukan oleh pemerintah Saudi. Beberapa bangunan baru, ada 4 menara baru di dalam, barusan selesai. 2 menara tepat di sana berada di bawah Tower Zamzam. Dan 2-nya lagi, nah ini nih. Ini menara-menara baru yang dibikin tuh, salah satu di antaranya ini. Dan di dalam, kalau kita di dalam Masjidil Haram, itu kelihatan sekali bahwa ada menara-menara yang baru saja dibangun. Dan ya, banyak hal masih terus dilakukan di bagian dalam juga. Saya lihat di tempat sya'i itu sudah baru juga. Kemudian di Masjidil Haram kita waktu pertama kali masuk, dan sholat sunat juga di plafon itu juga banyak masih sedang pembangunan. Jadi ini peralatan-peralatan ini juga masih ada di sini. Proses pembangunan masih terus dilakukan. Ini ayah di sini. Ini luar biasa ya. Wow. Bagus ini. Ya, konstruksi seperti ini ya, jarang kita lihat di tempat lain. Hanya ada di sini, di Masjidil Haram. Sekarang sudah mau jam berapa nih? Jam 11 malam kali ya. Capek juga. Oh, ternyata kita cari tukang cukurnya di sini juga. Ribet, jauh. Sambil cari ini. Kita muter-muter. Ini di kawasan Zamzam Tower, di hotel-hotel di belakang. Sini banyak pedagang nih, orang Indonesia. Orang-orang negara lain juga sini pada tahu bahasa Indonesia. Jadi kalau ada keperluan apa atau apa, tidak perlu takut atau bingung. Karena mereka hampir semuanya tahu bahasa Indonesia.
Dan transaksinya itu bisa menggunakan rupiah, jadi bukan cuma mata uang Arab real ya, tapi juga bisa pakai rupiah. Nah, sekarang oke, kita sudah datang di tempat cukurnya. Ini nih tempat cukurnya. Ternyata banyak. Kita rombongan tadi sudah di coupling nih sama om ini nih, beliau ini. Jadi tukang cukurnya ada di dalam. Ya, beliau ini yang cari orang untuk cukur. Ya. I'm take man. Kalau ayah sudah tahalul tadi. Oke, kita sudah selesai tahalul. Tapi tidak jadi botak. Masya Allah. Jadi dirapin aja rambutnya. Nanti kita masih insya Allah 1 kali umrah lagi di 2 hari ke depan. Jadi nanti kita lihat. Teman-teman kita semua sudah di depan. Ini balik ke hotel jauh ya. Capek juga nih ternyata kalau ke hotel. Tapi insya Allah mudah-mudahan karena rangkaian umrah sudah selesai, tinggal nanti kita untuk pelaksanaan ibadah yang lain. Sholat wajib 5 waktu nih yang mesti kita usahakan, hotelnya jauh. Jadi nanti kita lihat bagaimana caranya untuk mengantisipasi. Karena kemarin kalau di Madinah itu meskipun agak jauh tapi jalannya tuh lurus. Karena keluar dari hotel langsung lurus ke masjid. Kalau ini jalannya berputar. Ini malah di belakangnya Tower Zamzam. Ini kita sudah keluar. Kalau Zamzam Tower tadi kita lihat dari dalam, sekarang dari luar. Nah, ini yang mau saya komentarin ya. Jadi di sini lagi tidak hujan. Ini benar-benar kering ini. Kalau di kampung di timur ya Indonesia, ya di Ternate misalnya tempat tinggal saya sekarang. Lihat langit tuh. Kalau tidak hujan, malam begini pasti kelihatan bintang. 7 jutaan bintang itu kelihatan di langit ya. Itu menunjukkan bahwa langit lagi cerah, tidak ada awan. Ini nggak kelihatan awan, nggak kelihatan bintang. Tidak ada awan, tidak ada bintang. Otoki, Otoki. Ini kendaraan jalan sama ayah nih. Wah, saya teriak-teriak. Ini vlog ini mulai dari kemarin Ternate beberapa hari lalu, kemudian ke Ambon, terus ke Jakarta, ke Madinah, sekarang ke Makkah. Itu bahasanya campur-campur, logatnya juga campur. Wah, ini ada yang jatuh lagi. Bahasa Indonesia, logat Ternate, Ambon, bahasa Ki. Gak ada bahasa Arab, bahasa Inggrisnya nih. Halo. Hai. Jamaah dari luar negeri. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ini udah pagi ya. Paginya kita kecapean, jadi bangun tadi subuh, kemudian sarapan, dan sekarang masih di kamar, kita belum kemana-mana. Ini pagi, kita rencana mau tidur dulu, capek, supaya sebentar masih bisa beraktivitas lagi. Kita mau kasih lihat di sini tadi ada burung merpati ya. Mereka terbang-terbang di sini di bawah jendela.
Halo. Assalamualaikum. Oh, dia makan. Itu ada roti. Ya, terbang. Dia makan tapi mungkin bukan seleranya ya. Ada roti tadi itu. Nah, itu tuh. Soalnya kita nggak bawa makanan. Adanya cuma roti sih. Roti bawa dari Madinah. Dikasih orang lagi. Pati, berpati. Ayo makan, makan. Nah, ini Zoom lainnya nih. Ya, silakan. Teman pamit mau makan ke resto. Oh. Oke, ini Zam-Zam Toer. Adanya di sini. Set. Yes. Merpatinya semua di sini. Mau terbang tapi bimbang, makan juga mungkin nggak sesuai selera. Ada yang datang lagi. Makan. Ayo makan. Kita main sama mereka dulu ya. Ini, Parti. Assalamualaikum. Ayo ambil, nih. Ini. Ayo. Ini, ayo rekam. Ayo. Parti. Bismillah. Ini. Ini bismillah. Op, ya, salah. Jatuh dah. Nih hotel kita berdekatan dengan beberapa hotel lain di sini. Wah, tetangga di bawah jemuran pakaian. Masya Allah, tabarakallah. La haula wala quwwata illa billah. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siang hari. Kita pertama kali mau menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat zuhur. Jadi kita perginya setengah jam ya sebelum waktu sholat tiba. Bentek. Cuaca di sini tuh panas sekali. Panas kayak gini tuh saya belum pernah rasa ya di Indonesia. Dia sangat panas, sama seperti di Madinah. Tidak tahu berapa derajat Celcius. Terus di ruangan AC dingin di kamar tidur, jadi sangat kontras. Ini bikin kondisi fisik kita menurun ya, kayak rasa mau demam, flu, pusing kayak gitu. Jadi harus kita mampu benar-benar menjaga kesehatan. Terus jarak yang agak sedikit jauh dengan masjid itu membuat kita juga harus pandai mengatur jadwal ke masjid ya, supaya jangan drop gitu ya. Karena kadang kan kita harus begadang tuh pagi, itu jauh sebelum subuh harus sudah ke masjid misalnya gitu. Terus malamnya itu lepas isya lewat sedikit lagi baru bisa pulang. Nah, jadi kita harus bisa jaga di waktu lepas isya itu, jangan terlalu lat ya, begadang. Kalau mau ibadah silahkan ibadah malam ya, tapi tetap juga harus jaga kondisi fisik. Karena kalau kondisi fisiknya kurang bagus, ya demam dong. Kalau sudah demam,
atau mengalami sakit lain, itu secara otomatis ibadah-ibadah lain itu akan ada yang tertinggal, tidak bisa kita laksanakan. Kami baru saja selesai umroh pertama semalam dan masih menunggu besok lagi untuk umroh kedua. Hari ini, satu hari ini kami ibadahnya bebas, jadi kami tidak terikat dengan jadwal yang sudah disediakan oleh travel. Tapi di dekat sini ada ini apotik ya, jadi kita bisa beli obat. Mungkin nanti setelah dari Masjidil Haram kita akan balik baru beli obat. Ya paling obat flu, obat demam kayak gitu untuk menjaga stamina. Masya Allah, ini sudah sampai di kawasan Masjidil Haram. Sebentar lagi kita masuk.